Salam dan bahagia. Saya SD Pangganti, guru SMA Negeri 4 Moratewe, CGP Angkatan 8, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, akan mengetengahkan tugas 1.4.A.8 Koneksi Antar Materi, Modul 1.4 Budaya Positif. Selamat menyaksikan. Guru idealnya memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Dalam proses menuntun tumbuh kembang anak melalui pembelajaran yang berpusat pada siswa, nilai dan peran guru penggerak akan mendorong sebuah perubahan yang visioner dengan melakukan langkah konkret melalui manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja hingga muncul pembiasaan positif agar anak merasa aman dan nyaman dalam proses pembelajaran di sekolah. Budaya positif akan mendorong anak mandiri, bertanggung jawab dalam proses memerdekakan diri untuk berpikir, bertindak, berkreasi sesuai kodratnya, kodrat alam, dan kodrat zaman. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan pemberian hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, membuat daftar keyakinan kelas atau sekolah, serta menyelesaikan permasalahan siswa dengan memakai segitiga restitusi. Budaya positif di sekolah akan membantu guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menuntun, melayani segenap kebutuhan belajar anak sesuai kodratnya. Budaya positif di sekolah akan terwujud jika guru memiliki nilai mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif, berpihak pada murid, selanjutnya mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid dalam belajar, serta menerapkan nilai keyakinan kelas secara bersama-sama. Budaya positif di sekolah akan mewujudkan sekolah merdeka belajar, yaitu sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid, di mana semua tergambar melalui visi sekolah atau visi guru yang dilakukan melalui analisis manajemen perubahan inquiry apresiatif dengan langkah Bagja menyesuaikan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif merupakan pendekatan dalam mendidik anak sebagai sarana kontrol dan membentuk kepercayaan diri. Motivasi perilaku manusia adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, dan menjadi orang yang diinginkan serta menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang dipercaya. Keyakinan kelas dan nilai kebajikan merupakan tujuan mulia atas dasar keyakinan seseorang akan diri dan masa depannya. Posisi kontrol idealnya bagi seorang guru adalah manajer, posisi lain adalah penghukum, membuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Kebutuhan dasar seseorang antara lain adalah bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Segitiga restitusi adalah cara seorang guru dalam melakukan dialog positif dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya sudah memahami dengan baik hal-hal yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semua konsep modul 1.4 tentang budaya positif harus dikembangkan serta ditindaklanjuti secara kolaboratif dengan semua unsur pemangku kepentingan di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan bahwa praktik yang selama ini saya lakukan, yaitu memberi penghargaan kepada murid, ternyata dapat berdampak kurang baik. Antara lain dapat merusak hubungan, mengurangi akurasi atau ketepatan, menurunkan kualitas, dapat mematikan kreativitas, dan dapat bersifat menghukum atau merendahkan.
Saya menyadari sepenuhnya bahwa tindakan yang saya lakukan selama ini adalah dalam posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya yang ideal adalah sebagai manajer. Cara menangani permasalahan siswa seharusnya adalah dengan membangun dialog positif dan melakukan langkah segitiga restitusi berupa menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya menangani murid saya yang terlambat masuk kelas dan juga yang mempunyai rambut cenderung panjang melebihi dari keyakinan kelas dengan mempergunakan langkah-langkah pada segitiga restitusi dan membangun dialog positif supaya murid tetap mempunyai pengharapan, menyadari kesalahannya, serta memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan berdasarkan keyakinan dan nilai-nilai kebajikan. Saya sungguh termotivasi untuk terus mempraktikkan segitiga restitusi dalam upaya menangani permasalahan yang terjadi pada siswa, serta berupaya terus membangun dialog positif sebagai aplikasi dari restitusi. Menurut saya, hal yang sudah baik dari penerapan segitiga restitusi adalah munculnya motivasi yang baik dari siswa untuk melaksanakan budaya positif berdasarkan keyakinan kelas dan nilai-nilai kebajikan. Yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah peran guru dalam mempraktikkan posisi kontrol yang ideal, yaitu sebagai manajer. Sebelum saya mempelajari modul ini, posisi saya dalam 5 posisi kontrol adalah sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, tindakan saya sudah sesuai aturan. Siswa pasti akan memperbaiki sikap ke depannya dengan aturan yang sudah saya sampaikan. Setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, saya mempraktikkan posisi kontrol sebagai manajer dalam menangani permasalahan siswa yang melanggar keyakinan kelas. Perasaan saya sungguh tenang, damai, karena telah membangun dialog yang positif dengan siswa. Saya pernah menggunakan segitiga restitusi, namun saya hanya menggunakan satu langkah saja dalam segitiga restitusi tersebut, yaitu memvalidasi tindakan yang salah dengan mengajukan pertanyaan. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan hal ini. Menurut saya, hal yang penting dipelajari dalam menciptakan budaya positif di sekolah atau kelas adalah melibatkan semua unsur pemangku kepentingan di sekolah, serta orang tua, supaya budaya positif juga dapat dipraktikkan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait bagaimana menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Terima kasih. Salam
dan bahagia, guru hebat Indonesia.